sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Keremengan saya, pernyataan yang bebas sebagaimana dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan berlega. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, tapi asal proporsional. Halo, mari kita bicarakan lagi OCCRP, bukan untuk bikin sebel mereka yang anti OCCRP dan sangat pendukung si Nganu itu, tapi untuk melihat siapa yang bodong dalam melihat permasalahan. Meskipun dalam dalil medsos itu berlaku pepatah petitih kuno adalah sia-sia memberitahu tentang pikiranmu atau menjelaskan apa yang kau pikirkan kepada mereka yang berkeyakinan bahwa berbeda dengan pikirannya itu salah. Kalau dinilai kontraproduktif ya karena perdebatannya akan jatuh yang oleh orang-orang makan sekolahan itu disebut argumentum ad hominem. Sementara menurut Ali bin Abi Thalib, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu, sedangkan yang membencimu tidak akan pernah percaya hal itu. Pada soal laporan OCCRP 2024 tentang presiden atau penguasa terkorup dunia itu cuma 7.000 pengusul khusus soal masuknya nama Jokowi menjadi salah satu nominatornya. Berada di posisi kedua setelah William Ruto, presiden Kenya, yang diusulkan oleh 40.000 suara total dari total 55.000 suara yang masuk dari partisipan masyarakat sipil di seluruh dunia, setidaknya 30 negara jaringan OCCRP. Kita tidak tahu 7.000 itu masukan dari mana saja, melulu Indonesia atau dari warga negara lain. Itu saja yang OCCRP harus menjelaskan, kecuali dia terikat kode etik tidak boleh membuka identitas partisipan siapa saja per nama untuk perlindungan hukum. Demikian pula 40.000 suara bagi Ruto, apakah juga melulu rakyat Kenya? Kita tidak tahu. Dari hal itu kita bisa melihat jumlah 7.000 masukan yang memiliki persepsi bahwa Jokowi terkorup jika dibandingkan 280 juta penduduk Indonesia sangat kecil persentasenya. Mungkin kalah dengan partisipan approval rating yang diterima Jokowi sebelumnya, yang katanya tertinggi di dunia. Tapi yang lucu, masyarakat Kenya justru kecewa kenapa dengan usulan tertinggi 40.000 dari total 55.000 partisipan Google Form OCCRP itu, presiden mereka tidak menjadi juara, dan itu masyarakat Kenya kecewa, protes. Padahal Ruto masih sebagai presiden karena baru dilantik 2022. Masyarakat Kenya bangga jika pemimpin nasional terkorup di dunia. Bukan demikian membacanya, itu bisa jadi ekspresi kemarahan karena suara atau aspirasinya tidak mendapatkan ruang di dalam negeri, di dalam ruang demokrasi negara mereka, hingga harus melalui lembaga masyarakat sipil internasional.
Lah tapi kok malah Hafez Al-Asy'ad presiden Suriah yang notabene tidak masuk 5 besar nominasi itu yang menjadi juara? Itu karena keputusan OCCRP tidak berdasarkan voting, tidak berdasarkan data atau laporan kuantitatif, namun lebih berdasar pada analisis data yang dilakukan oleh para juri. Organisasi yang beranggotakan 300-an jurnalis internasional ini, khususnya jurnalis investigasi, sangat membantu sebetulnya menangkap suara masyarakat sipil yang tersumbat suaranya dalam sistem demokrasi yang belum dan atau tidak sepenuhnya transparan, baik semi maupun total otoritarian. Ini penting karena sekecil apapun suara rakyat, meski hanya 7.000, hanya 40.000, hanya sebagai persepsi publik pun tetap mendapatkan perhatian. Itu mungkin juga dalam tanda petik resiko demokrasi yang tidak diterima oleh yang kalah. Selisih 0,1% saja bisa membuat orang kalah dan menang. Padahal kata Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak. Namun itulah yang berlaku untuk hukum persepsi publik. Apalagi ketika penguasa sedang menggelembuk-gelembuk kepatuhan rakyat dalam membayar pajak ini dan itu sebagai 80% sumber pendapatan negara. Juga apalagi bagaimanapun Prabowo membutuhkan dukungan Megawati untuk pemerintahannya. Dan kita jatuh pada soal-soal teknis yang remeh-temeh, soal patwal arogan saja pemerintah bisa pusing, sampai sekap pun turun mulut untuk angkat bicara. Ketika diketahui ternyata pemegang mobil R36 itu Raffi Ahmad, penjelasannya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, alibi yang selalu bersifat defensif, pemerintah, elite, penguasa tidak bersalah. Sopir taksi eksklusif itulah yang bersalah, melintas jalur persis di depan mobil R36. Senyampang itu Raffi Ahmad ngomong si penggugah video itu sudah minta maaf ke pemerintah, ke Polri, ke masyarakat via postingan TikToknya. Tapi data digitalnya tidak ditemukan satupun permintaan maaf yang disebut oleh Raffi Ahmad itu. Jadi bayangkan, itu masalah remeh-temeh, tapi hal itu bisa mengundang persepsi publik, bisa melahirkan citra negatif dan bisa merusak kepercayaan publik. Sebagaimana untuk mengetahui pagar pembatas di laut wilayah Tangerang Selatan sepanjang 30 km, tidak ada yang tahu siapa yang bikin gara-gara. Aguan tidak tahu. Ada nelayan yang mendaku membangun pagar itu dan itu tidak dipercaya. Menteri Kelautan ngomongnya kalau tidak sesuai perizinan akan dibongkar. Kalau sesuai apa? Izin siapa? Artinya logikanya kalau ada izin tidak akan dibongkar atau dalam rangka menawarkan agar izinnya diproses. Padahal kalau menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hal itu tidak diperbolehkan sama sekali. Itulah, meski secuil atau perilaku oknum, meski cuma dipersepsikan oleh 7.000 suara bahwa Jokowi presiden terkorup, dan meski bukan juaranya, banyak orang kebakaran jenggot. Yang tidak punya jenggot pasti janggutnya yang terbakar. Apalagi laporan soal terkorup itu dilakukan oleh lembaga anti rasuah internasional. Bisa dipastikan punya dampak besar, apalagi jika persepsi publik yang ditangkap OCCRP mengafirmasi rumors yang selama ini beredar. Karena menurut rumor, perilaku korup elite penguasa Indonesia sudah menjadi rahasia dunia. Sebetulnya dalam IPK, IPD, dan IPPH, indeks persepsi korupsi, indeks persepsi demokrasi, indeks persepsi penegakan hukum, itu semua ngomong tentang persepsi
Di situ sudah menunjukkan angka-angka yang bisa mengklasifikasi Indonesia masuk negara level kayak apa. Itu baru soal persepsi. Lah kok situnya marah? Itu belum persepsi korupsi dalam program makan bergizi gratis, proyek deforestasi Prabowo, atau pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional sebelumnya. Bagaimana kalau persepsi itu dibuktikan dalam kerja-kerja nyata yang benar, bersih, transparan, akuntabel, dan seterusnya dan seterusnya? Kalau situnya nanggepinnya dengan marah-marah, bahkan mengancam mau ngebom markas OCCRP di Amsterdam, justru kayak memperkuat bahwa persepsi itu nyata, faktual. Sebagai ranah investasi, efeknya Indonesia tidak termasuk lingkungan yang ramah untuk tumbuhnya bisnis dan industri yang sehat. Bukan ranah investasi yang menantang. Makanya untuk nyari investor asing nanam duit ke Indonesia bukan main susahnya. Yang sudah kelanjur ke Indonesia milih pindah ke Vietnam atau Thailand. Contoh paling nyata bagaimana IKN terseok-seok mendapatkan investor asing meski dengan iming-iming bisa nyewa tanah hingga 180 tahun. Aguan saja kini mulai main lempar batu sembunyi tangan. Lah kok 7.000 orang bisa bikin gara-gara jadi partisipan OCCRP ngelaporin Jokowi presiden terkorup. Kan yang hendak nyodorin jadi sekjen PBB bisa hancur minah, ambiar sewalang-walang. Itu diskusi publik di medsos. Mau dilarang. Lawan persepsi buruk dengan kerja-kerja benar, cuma itu obatnya. Kalau mau pembuktian di ranah hukum, perintahkan KPK atau Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti. Atau kalau misalnya mau dilaporkan sebagai fitnah, insinuasi, perbuatan yang tidak menyenangkan, penghinaan, laporkan saja OCCRP itu kemana kek. Untuk para pejabat publik kayak Menteri KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang katanya nggak tahu siapa yang membangun pagar laut itu, ya ternyata nggak sakti-sakti amat sebagaimana namanya. Bagi yang lain-lainnya, bahkan kayak Raffi Ahmad, Noel Ebenezer, Budi Ari, Ara Sirait, fokus saja pada apa yang menjadi job desk-nya. Pikirin dan lakukan public service sebaik-baiknya. Dan Ara boleh menjelaskan benar nggak Hasyim Joyo Hadikusumo menolak diajak berjabat tangan olehnya. Karena performance pemerintahan, artinya para pejabat pemerintahnya dalam setengah dekade ini kualitasnya menurun. Arogansi penguasa balik lagi seolah ke zaman Orde Baru lagi. Dan tambah subur ketika penguasa bisa mengumpat etik dasma. Cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan elitenya. Tidak karu